Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa sekalian? Ketemu dengan saya Abu Bakar dalam sesi tanya jawab beasiswa provinsi tahun 2020. Video ini sengaja dibuat kebetulan hari ini tanggal 1 November 2020, masih ada rentan waktu sekitar 1 minggu menjelang penutupan tanggal 8 November 2020. Karena banyaknya pertanyaan yang masuk di meja redaksi, khususnya dalam hal menyikapi beberapa kendala pengajuan beasiswa Provinsi Kepulauan Riau, maka video ini kami buat. Karena banyaknya, untuk sesi kali ini kita baru akan menjawab 15 pertanyaan yang mungkin setidaknya mewakili dari teman-teman yang sudah mengajukan terlebih dahulu, atau lebih lagi bermanfaat bagi teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang sampai saat ini sudah melakukan pendaftaran tapi belum mengajukan permohonan beasiswanya akibat kendala-kendala yang dihadapinya. Oke, ikuti video ini sampai selesai. Ingat, video ini adalah part 1 atau bagian 1. Nanti akan ada lanjutannya pada sesi berikutnya. Selamat mengikuti. Baik, langsung saja pada sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, Pak, bagaimana cara pengajuan proposal dan bagaimana menyertakan berkas-berkasnya? Jadi begini adik-adik sekalian, di dalam web resmi beasiswa Kepri, di bagian unduh formulir di bagian pojok kanan itu adik-adik kan sudah mendapatkan contoh dari proposal yang akan digunakan. Mulai dari halaman cover berisi kop kampus, kop logo kampus. Kemudian di bagian bawahnya lagi mungkin ada kata pengantar, kalau mau ditambah ada daftar isi silakan supaya lebih lengkap. Kemudian di bawahnya lagi ada latar belakang ataupun pendahuluan. Di bagian latar belakang pendahuluan itu adik-adik diberikan kewenangan untuk berinovasi, memberikan tanggapan-tanggapan tentang pendidikan. Sebagaimana contoh, adik-adik mungkin bisa membrowsing di Google bagaimana contoh proposal beasiswa dari sisi latar belakangnya, bahwa pembangunan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau semakin pesat. Kemudian dilanjutkan Pemprov Kepri dalam rangka mendukung program pendidikan itu memberikan bantuan beasiswa bla 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 sampai batas tertentu, setidaknya 1 halaman lah, atau kurang dari 1 halaman pun mungkin masih diterima. Kemudian bagian B-nya tentukan di situ ada tujuan pengajuan beasiswa. Seperti biasa, tujuan pengajuan beasiswa adalah untuk membantu para mahasiswa khususnya dalam Kepri dalam menghadapi atau memberikan solusi pembayaran mahasiswa yang sedang berkuliah, baik itu di dalam Kepri maupun luar Kepri. Jadi disebutkan saja satu persatu sesuai dengan apa yang adik harapkan dari pengajuan beasiswa itu. Kemudian nanti di bagian bawah terus ada bagian isi berkas ataupun bagian data pribadi, ya. Ada bagian data pribadi. Adik isikan data pribadi itu setidak-tidaknya mewakili seperti yang adik isi dalam form pendaftaran, baik berupa nama, berupa KK, berupa nomor KTP, berupa nomor NIM mahasiswanya, fakultasnya, jurusannya, kampusnya. Itu disertakan. Oke. Kemudian setelah itu ada lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran itulah nanti yang berisi, pertama misalnya ada bagian lampiran sertifikasi perguruan tinggi, dapat B, dapat A. Maka nanti adik kan sudah mengupload tuh berkas, maka berkas itu adik print, kemudian adik lampirkan di halaman berikutnya. Jadi halaman cover, halaman daftar kata latar belakang, terus halaman data pribadi, terus halaman sertifikasi prodi, kampus dan sebagainya, terus sampai persyaratan terakhir mungkin pada KHS, lembar form diktinya, PD dikti dan lain sebagainya, sampai masuk pada format proposal kembali, yakni bagian penutup. Demikianlah proposal ini kami ajukan, tanda tangan di situ. Jadi semua berkas-berkas yang adik upload itu, baik pernyataan tidak menerima beasiswa lain yang memang adik kasih materai, nah itu berkas aslinya ditaruh di situ. Kalau berkas-berkas yang memang adik-adik dapat dari kampus yang mungkin jaraknya tidak memungkinkan harus di-scan, maka adik lampirkan file scan yang sudah di-print ke dalam proposal. Oke, paham ya?
Nanti kalau belum paham, nanti boleh tulis di kolom komentar, atau nanti saya akan berikan nomor kontak admin lebih detailnya. Pertanyaan kedua, izin bertanya, untuk mengubah edit data yang sudah dikirim apakah bisa? Dan caranya bagaimana Pak? Soalnya saya udah lihat di panduan dan caranya belum saya temukan. Baik, ini masalah adik-adik yang sudah mengajukan permohonan tetapi menganggap permohonan itu salah, atau adik-adik bisa cek ya. Syaratnya pertama, adik harus cek dulu setiap hari kalau boleh di bagian daftar penerima sementara di website resmi beasiswa. Di situ akan nampak data beasiswa, data penerima beasiswa. Lalu kemungkinan dalam waktu dekat ini admin daripada sistem akan mengupdate data-data adik-adik itu lengkap dengan status. Status itu apa? Status diterima atau status ditolak. Kalau ada status ditolak, berarti adik masih bisa diberikan kesempatan untuk merubah data. Contohnya saja mungkin terbalik ya, dari KTP dengan KTM terbalik, ditolak, maka masih boleh merubah. Caranya mengklik bagian login dulu ke bagian seperti kemarin, login dengan password dan user ID adik-adik dengan nomor NIK ya. Login kembali, masuk ke bagian pengajuan itu, nanti di bagian yang salah itu ada form pengaduannya. Nah, tapi dilakukan satu persatu, tidak sekaligus. Lakukan satu persatu, tidak sekaligus. Jadi bisa untuk dilakukan revisi setelah dikirim. Nah, di samping itu juga adik-adik bisa mengubah atau mengedit bagian data pribadi. Itu data pribadi juga ada bagian pengaturan untuk mengaturnya, tapi syaratnya adik masih login. Kemudian pertanyaan ketiga, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya, untuk surat aktif dan kuliah dari kampus asli atau legalisir, bolehkah penggunaan hasil scan? Menggunakan hasil scan dikarenakan situasi saat ini mengakibatkan perkuliahan secara online dan juga kampus berada di luar Kepri, Pak. Baik. Bagi adik-adik yang mendapat, khususnya bagi yang berada di dalam Kepri yang memang itu berkas-berkas yang berbau kampus, maka mau tidak mau adik-adik memang harus mendapatkan berkas itu dalam bentuk stempel basah. Itu wajib. Stempel basah artinya berkas yang berhubungan dengan kampus ya. Berbeda dengan hubungannya dengan PD Dikti yang adik tinggal screenshot. Itu harus stempel basah. Lalu kalau adik-adik mendapatkan stempel basah, lalu dari pihak kampus yang jauh, mungkin di luar daripada Kepri, difotokan, kemudian adik print di sini, itu boleh digunakan. Tapi otomatis kalau sudah di print atau difotokan, itu kan jadi file, dan itu adik-adik upload. Lalu untuk diberkaskan ke dalam proposal, adik-adik boleh print dari hasil surat scan itu, tapi syaratnya memang di situ adalah bukti stempel basah. Artinya adik-adik sebenarnya juga meminta, kalau boleh meminta kepada pihak kampus walaupun di luar Kepri, bisa dipostankah ataupun bisa dikirim dengan cara yang agar bagaimana surat itu berkas aslinya adik bisa terima. Itu lebih baik ya. Soalan keempat, bagaimana untuk yang tidak ada kartu tanda mahasiswa karena belum selesai Pak? Bisa diganti dengan yang lain? Nah ini, pengajuan beasiswa ini kan hakikatnya semesternya adalah semester 3, 5, dan 7. Kita sangat menyayangkan sebenarnya bagaimana proses perkuliahan mahasiswa yang sudah mencapai semester 3 alias sudah 1 tahun berlalu, kartu tanda mahasiswa adik-adik belum dapat dipegang di tangan. Ini kami sebenarnya juga sangat menyayangkan, tetapi tentu ada kebijakan-kebijakan yang memberikan kelonggaran kepada adik. Cukup adik mungkin bisa memintakan surat keterangan, ya tentunya stempel basah ya, stempel basah yang menyatakan bahwa surat keterangan menjelaskan kartu mahasiswa dalam proses, ataupun yang menyatakan bahwa adik adalah mahasiswa di perguruan tinggi itu sendiri. Ya, kita berikan kebijakan setelah dimusyawarahkan dengan panitia besar. Kemudian soalan kelima, mohon Pak izin bertanya, beasiswa yang didapatkan mahasiswa berupa apa ya Pak? Dan jumlah dana yang diberikan kalau boleh tahu berapa ya Pak? Terima kasih. Baik, dari brosur ataupun dari informasi yang adik bisa dapatkan di website beasiswa Kepri itu, bahwa dana APBD yang digelontorkan oleh Provinsi Kepri mencapai lebih kurang 2 miliar. Kalau nggak salah saya ya, 2 miliar. Tentu ini diberikan kepada sekitar 1.000. Kalau 2 miliar dibagi 1.000 itu sekitaran 2 jutaan rupiah per mahasiswa yang diberikan tanpa pemilahan jalur ya, sama saja. Karena kita tidak ada S2 dan tidak ada S3 ya. Cukup S1, maka itu diberikan nominal berupa uang cash ya, nanti biasa makanya ada nomor rekening ya.
nanti ditransfer. Kalaupun ada kebijakan baru, nanti kita lihat apakah ada penambahan ataupun ada kebijakan-kebijakan lain. Kemudian pertanyaan nomor 6. Izin bertanya Pak, sudah nih ya. Oh iya. Izin bertanya Pak, untuk anggaran dana yang berada di draft proposal itu, maksudnya bagaimana Pak? Anggaran dana semester sebelumnya atau semester yang akan datang Pak? Makasih, wassalam. Baik, sebagaimana kita ketahui, waktu adik-adik mengupload setiap data, itu pasti diminta 2 semester sebelumnya, ya kan? IPK, IP, misalnya kalau adik semester 3, pasti yang diminta 2 dan 1. Kalau adik diminta surat bukti pembayaran, berarti diminta juga bukti pembayaran semester 2 dan 1. Begitulah yang lain juga demikian. Jadi yang diminta itu bukti pembayaran bahwa adik sudah pernah kuliah, begitu. Jadi kalau untuk yang akan datang tidak. Jadi tidak pengajuan slip bukti pembayaran yang akan datang, tapi yang sudah adik bayar, yang ada bukti pembayaran yang itu yang dilampirkan, ya. Pertanyaan nomor 7. Pak, izin bertanya, untuk surat keterangan aktif kuliah, asli atau legalisir harus dari kampus Pak, atau ada alternatif lain? Ya, surat keterangan aktif kuliah tentu dari kampus, tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa kantor kelurahan yang mengeluarkan bahwa adik aktif kuliah, tidak bisa juga misalnya SMA, kepala sekolah SMA adik dulu mengeluarkan, tidak bisa, harus dari kampus. Cuma tentu permasalahannya kebijakan kampus kami tidak bisa dari pihak dinas pendidikan tidak bisa memasuki lebih jauh. Kebijakan dari pihak kampus itu kita kembali ke kampus. Tapi hakikatnya persyaratan yang diizinkan adalah sesuai dengan ketentuan bahwa yang berhak menyatakan adik itu aktif atau tidak hanya dari kampus atau dari PDDikti. Tergantung formnya yang diminta apa. Kalau yang diminta aktif dari kampus berarti aktif kampus yang stempel basah, yang mana itu keringanannya boleh dikirim dengan cara dipoto dan adik bisa scan dan itu bisa dijadikan lampiran untuk diupload atau di print. Pertanyaan ke-8, Assalamualaikum Pak, surat aktif kuliah dan KHS saya di kampus, sedangkan sekarang kampus saya tutup dari tanggal 29 Oktober sampai 11 November ini di UIN Suska Riau. Sedangkan pendaftaran terakhir tanggal 8 November. Gimana solusinya Pak? Nah, kembali lagi sebagaimana saya katakan, kebijakan-kebijakan yang tentunya ini kembali kepada kampus, kami tidak bisa mentolerir ataupun tidak bisa mencampur terlalu jauh ya, karena ini memang sifatnya adalah internal kampus terhadap mahasiswa. Tentunya pihak kampus semestinya proaktif membantu bagaimana caranya. Permasalahan ada kampus libur dan sebagainya, kami juga tidak bisa memberikan solusi-solusi lain karena memang ini hakikatnya yang berhak menyatakan itu, yang berhak memberikan keterangan stempel basah ataupun tanda tangan itu memang harus wajib dari pihak kampus. Pertanyaan 9, untuk beasiswa bagi mahasiswa jenjang S2 apakah ada Pak? Oke, ini sudah terjawab dari sudah ada semua ketahui ya, bahwa beasiswa untuk tahun 2020 yang diperuntukkan bagi hanya 1.000 mahasiswa ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang sedang mengenyam pendidikan di strata 1 atau S1. Sedangkan S2 dan S3 kebetulan memang belum ada rezeki pada tahun ini. Mudah-mudahan pada tahun-tahun mendatang dan seperti tahun-tahun yang lalu sudah pernah juga diberikan beasiswa secara menyeluruh sampai ke S3. Pertanyaan ke-10, maaf Pak, izin bertanya terkait website PDDikti. Kami sudah meminta kepada pihak kampus, tapi pihak kampus bilang mereka mengalami masalah atau error ketika membuka website PDDiktinya. Jadi bagaimana ya Pak solusinya? Karena syarat kami sudah terpenuhi semua, tinggal bukti screenshot indeks prestasi dari PDDikti. Baik, saya juga sudah berkonsultasi ke bagian panitia besar, khususnya bagian admin yang sistem, bahwa untuk kasus yang seperti ini hakikatnya kampus bertanggung jawab ya, kampus bertanggung jawab. Oleh karena itu adik-adik bisa mendapatkan surat keterangan yang menyatakan tentang permasalahan itu dari kampus. Surat keterangan yang menyatakan bahwa adik aktif di PDDikti dan ada kendala dalam mengakses untuk memberikan akses indeks prestasi khususnya. Tetapi di dalam surat keterangan itu jika itu ada surat keterangan yang berupa aktif kuliah,
Tapi kalau aktif kuliah, adik-adik bisa langsung bisa langsung akses ya, seperti yang kemarin video sebelumnya nih, video yang ini. Nah, ini video cara mengecek keaktifan DPD Dikti. Ini saya rasa adik-adik bisa screenshot langsung sendiri. Tapi khusus untuk yang indeks prestasi yang memang seharusnya ini pihak kampus yang melakukan login di saat mereka biasa melakukan pelaporan EBSBET, evaluasi belajar mahasiswa. Maka apabila ada kendala, maka pihak kampuslah yang memberikan surat keterangan yang menyatakan data nilai indeks prestasi mahasiswa bla bla bla, diberikan surat keterangan di atasnya, lalu distempel basah oleh kampus. Dan itu adik bisa gunakan jika memang itu terjadi kendala. Tapi saya juga pernah mendapatkan laporan dari mahasiswa sebelumnya yang mungkin sekarang sudah berhasil mengajukan pendaftaran dan pengajuan beasiswa, bahwa ketika mereka berkonsultasi ke kampus menyarankan itu coba login menggunakan NIM katanya, dan ternyata berhasil. Nah, ini karena saya bukan mahasiswa, saya tidak bisa dan tidak pernah mencoba dan belum pernah mencoba. Barangkali adik-adik coba melakukan itu, barangkali mungkin bisa masuk. Tapi terlepas daripada itu, kewenangan untuk mendapatkan indeks prestasi itu yang di PD Dikti hakikatnya adalah dari kampus. Makanya di dalam form upload itu tertulis centang warna merahnya bahwa itu didapatkan dari kampus. Jika kampus berhalangan dalam hal ini, dalam adanya masalah kendala teknis, maka kampus bisa mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan tentang kendala dan menyatakan tentang IP indeks prestasi adik-adik yang tercetak di PD Dikti dan ditulis di dalam surat keterangan itu sendiri. Kemudian pertanyaan ke-11, kita lanjut ya. Pak, apakah bukti pembayaran saya ulangi, Pak, apakah bukti pembayaran terakhir biaya perkuliahan bisa digunakan slip bukti pembayaran semester yang sekarang? Nah, yang dimintakan 2 semester terakhir. Kalau adik dari semester 3 berarti yang diminta 2 dan 1. Kalau adik berada di semester 5 berarti 3 dan 4. Kalau adik berada di semester 7 berarti 6 dan 5. Dan itu harus digunakan semester sebelumnya. Kalau yang dijadikan bukti semester sekarang berarti kan ini tidak sesuai yang diminta. Karena memang persyaratan adik sedang berada di semester 3 ini dibuktikan bahwa adik pernah menempuh semester sebelumnya begitu. Dan bukti pembayarannya itu sebagai bukti daripada adik berhak menerima bantuan pembayaran kuliahan ini, bahwa adik pernah membayar. Anggap sajalah istilahnya mungkin provinsi membantu membayarkan adik, mengganti uang yang sudah adik bayarkan begitu ya. Jadi tetap menggunakan slip pembayaran yang sudah adik bayarkan pada semester sebelumnya. Kemudian pertanyaan ke-12, bagaimana Pak kami, apakah penerima beasiswa bidik misi bisa mengajukan beasiswa ini Pak? Nah, ini sebagaimana yang sudah saya buat juga di dalam kolom komentar. Pada hakikatnya pengajuan beasiswa Kepri ini diperuntukkan kepada seluruh mahasiswa Kepri, baik itu yang kuliah di dalam Kepri maupun yang berada di luar Kepri. Dalam aturan syarat keterangan yang menyatakan dia tidak menerima beasiswa pun itu adalah beasiswa yang sifatnya APBD dan sifatnya dari provinsi dan kabupaten kota di luar provinsi. Tetapi tentu adik juga harus pahami, ketika adik menerima beasiswa bidik misi, biasanya adik tidak mengeluarkan pembayaran kan, tidak mengeluarkan pembayaran, berarti adik tidak memiliki bukti pembayaran. Itu satu. Kedua, di saat adik mungkin mendapatkan bantuan lain selain beasiswa, contohnya bantuan COVID. Khusus dalam Kepri, banyak kampus-kampus yang bersamaan, khususnya kampus-kampus yang negeri, yang memberikan bantuan COVID kepada mahasiswa. Otomatis mahasiswa tidak memegang bukti pembayaran. Dan ini menjadi kendala di saat adik akan mengupload berkas itu. Dan hakikatnya pihak provinsi, Dinas Pendidikan akan melakukan survei ke kampus-kampus khususnya dalam Kepri untuk mengecek ya data-data mahasiswa mana saja yang sudah mendapat bantuan khususnya yang bersumber dari APBD. Kalau bantuan COVID itu terkadang juga dari APBD ya. Mana yang tidak. Kalau memang misal terbukti, maka bisa jadi permohonan pengajuan adik-adik semua akan dibatalkan. Bisa jadi juga kalau misalnya adik melakukan kebohongan dan lain sebagainya, bisa jadi juga kita khawatir bidik misinya juga nanti akan tercoreng ya dari sistem ataupun dari pemerintah yang memang selama ini adik mendapatkan itu. 14. Apakah maba bisa ikut beasiswa ini Pak? Mohon jawabannya. Maba itu apa ya? Mahasiswa baru ya? Oke, mahasiswa baru belum ada kesempatan, mohon maaf adik-adik ya.
tapi mungkin adik-adik yang nonton video ini bukan mahasiswa baru ya, kecuali yang sebelumnya juga bersemangat terus mengakses video-video dan mengakses informasi beasiswa. Barangkali ada kebijakan-kebijakan baru, mungkin dia melihat. Oke, kami sampaikan sekali lagi, untuk mahasiswa yang semester 1 baru masuk, tentu belum ada nilai sebelumnya, belum pernah mendapatkan belum mendapatkan nilai ya istilahnya, sehingga belum diberikan perkenan untuk mengajukan beasiswa. Dan seperti tahun-tahun yang lalu, syarat minimal pengajuan beasiswa, kalau dia pengajuan beasiswa yang diajukan oleh provinsi berada di semester ganjil, maka minimal berada di semester 3 dan maksimal berada di semester 7. Semester 9 juga nggak bisa karena sudah dianggap seharusnya sudah lulus. Dan yang pertanyaan terakhir nomor 15 untuk sesi part 1 ini, saat saya mendaftar tetapi tidak mendapatkan tombol pengajuan Pak, itu apa yang salahnya ya Pak? Baik, ini setelah kita konsultasikan, jadi di dalam video saya yang pertama yang tentang simulasi pendaftaran, di sana kan saat saya melakukan simulasi, akreditasi kampus dan prodi itu adalah maksimal B. Ya, ada nonton ini pasti tahu. Tetapi setelah launching di tanggal 26 dengan website resmi, maka akreditasi itu muncul yang C, akreditasi kampus dan akreditasi prodi. Namun yang perlu diperjelas bahwa mungkin saat itu belum diperjelas secara detail, akreditasi C khusus diperuntukkan bagi mereka yang mengajukan beasiswa pada jalur tidak mampu dalam Kepri. Ya, jadi akreditasi C itu diperuntukkan bagi mahasiswa yang mengajukan beasiswa melalui jalur tidak mampu dalam Kepri. Artinya ketika adik mendaftar menginginkan beasiswa prestasi dalam Kepri kah atau luar Kepri atau tidak mampu luar Kepri, maka link yang menyatakan tentang pengajuan permohonan beasiswanya tidak aktif. Karena memang apabila dalam inputan ya, adik kan mengisi C, akreditasi C itu dalam biodata adik sudah terisi. Otomatis kalau adik mengisi di biodata C dalam data adik, otomatis adik tidak bisa mengajukan jalur beasiswa prestasi dalam Kepri, tidak bisa mengajukan beasiswa prestasi luar Kepri, tidak bisa mengajukan tidak mampu luar Kepri, khusus untuk beasiswa tidak mampu dalam Kepri. Nah, itu adik-adik ya. Nah, ini 15 pertanyaan sementara pada part 1 yang dapat saya sampaikan kepada adik sekalian. Tunggu saja video berikutnya yang tentunya ini mudah-mudahan membantu adik-adik yang baik yang sudah melakukan pengajuan, karena adik-adik yang sudah melakukan pengajuan pun tetap harus on time ya, maksud saya harus online, maksudnya harus senantiasa melakukan ya real time ya, mengecek secara real time maksud saya di website beasiswa di bagian penerima sementara, agar pada sampai tanggal 8 nanti nama adik tetap bertengger di situ dan adik pun sudah mulai mempersiapkan berkas-berkas untuk pengajuan proposalnya yang akan dikirim melalui via pos. Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang kita buat pada video kali ini dan video-video yang akan mendatang, pastikan adik-adik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan daripada video-video mendatang. Nanti kita akan lanjutkan terlebih lagi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbau kebijakan dari Dinas Pendidikan dalam rangka membantu para mahasiswa untuk mengajukan beasiswa, dan mudah-mudahan semuanya lancar-lancar saja. Demikian untuk kali ini, terima kasih. Assalamualaikum, semoga sehat selalu, sampai jumpa.